Mungkin judul ini terlalu sok tahu atau judul ini menakuti banyak orang ya. Tapi percayalah teman-teman bahwa ini akan terjadi, sangat terjadi, bahkan sudah mulai terjadi. Banyak di luar sana teman-teman saya mengikuti berbagai komunitas YouTuber di Indonesia yang mengalami dismonetisasi pada channel-channelnya yang awalnya aman-aman saja. Channel apa? Yakni channel AI. Apa itu channel AI? Tahu sendiri ya teman-teman. Kita membuat video misalkan tentang kucing, itu menggunakan perintah AI, kemudian dari text to image, kemudian dari image ke video, atau langsung sekarang ya Google VO itu menggunakan text to video dan keluar lagi audionya. Mengapa saya mengatakan ini berbahaya dan akan menjadi badai dismonet di kemudian hari atau bahkan sekarang? Begini teman-teman, jika AI itu kan adalah mesin ya, mesin itu kan biasanya bisa menduplikat ya, walaupun pada kenyataannya tidak ada hasil yang sama ya. Kalau kita memasukkan sebuah prompt pada sebuah AI, misalkan text to image atau text to video. Misalkan saya akan membuat kucing lucu sedang memasak gitu ya. Rata-rata teman-teman, seperti Google VO atau AI Studio atau bahkan dari Hailuo ya, itu akan mengeluarkan video yang berbeda ya. Ya, tapi kan kalau itu menggunakan aplikasi lain teman-teman ya. Misalkan kreator A itu menggunakan perintah yang sama ya dengan tadi ya saya ngomong, yaitu buatkan sebuah kucing lucu yang sedang memasak misalkan. Misalkan saya menggunakan aplikasi text to video menggunakan Google VO. Nah, di luar sana teman-teman itu ada yang menggunakan Hailuo ya, atau Hailuo, atau menggunakan Runway, atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah, teman-teman, dari ketiga perintah yang sama ini, keluarannya mungkin sepintas itu berbeda teman-teman. Tapi YouTube itu kan sebuah mesin yang sangat canggih teman-teman. Dia itu akan mendeteksi satu video dengan video yang lain itu identik teman-teman. Identik itu apa ya? Jadi nggak sama persis ya. Identik itu mirip gitu. Misalkan kucing yang dihasilkan dari AI-nya Google ya, Google VO misalkan, itu warnanya putih sama kuning misalkan. Kemudian yang dihasilkan oleh Hailuo itu warnanya hitam sama putih gitu. Tetapi teman-teman, yang namanya YouTube itu akan menganggap itu mirip atau identik, bukan sama ya. Kalau sama persis kan misalkan A dengan A itu kan sama persis. Tapi kalau ada A sama B, AB itu kan mirip. Nah, ini yang disebut dengan identik teman-teman. Nah, kalau ini dibuat oleh ribuan kreator teman-teman, pastinya banyak sekali kemiripan-kemiripan yang terjadi. Nah, inilah akan masuk ke sistem YouTube yang disebut sebagai reuse content atau konten yang digunakan ulang. Jadi konten yang digunakan ulang itu nggak harus sama persis teman-teman. Dari pengalaman saya itu punya video yang berbeda-beda teman-teman. Ada 10 video atau lebih. Nah, sebetulnya saya mengambilnya juga berbeda-beda, waktunya berbeda, kemudian durasinya berbeda. Ternyata yang sama itu teman-teman, saya posisinya sama teman-teman, posisinya sama, hanya posisinya sama.
Misalnya saya ngambil jalan raya gitu ya teman-teman ya, itu kan yang mobil lewat, motor lewat, orang lewat itu kan pasti berbeda-beda ya teman-teman. Nah itu analoginya seperti itu, AI itu seperti itu teman-teman. Jadi kayak frame-nya itu sama, cuma isinya berbeda. Itu bagi YouTube atau sistem YouTube itu disebut duplikat konten atau reuse konten ataupun konten yang digunakan ulang. Nah inilah yang kedepannya teman-teman. Nanti kan akan banyak sekali orang-orang yang menggunakan AI sebagai konten ya. Nah perintahnya sama teman-teman. Misalkan membuat kucing lucu sedang memasak ya, yang tadi saya bilang. Mungkin dalam waktu dekat belum begitu masif ya, tapi kalau dalam waktu jangka panjang teman-teman, pasti akan ada yang mirip sekali teman-teman. Nah inilah yang mulai algoritmanya YouTube bekerja dengan sangat teliti. Jadi teman-teman, untuk menyelamatkan ini, kuncinya adalah kita boleh ya menggunakan AI, namun dibubuhi nilai tambah seperti apa yang tersurat di dalam pedomannya YouTube, yaitu kita boleh mengupload ulang sebuah video, tetapi kita harus menambah nilai yang signifikan. Contohnya gini teman-teman, ada 10 konten kreator kebetulan ya teman-teman dengan perintah yang sama kan dari ChatGPT ya teman-teman, iya kan? Misalkan tolong ChatGPT buatkan prompt untuk membuat video AI. Nah, kucing sedang memasak. ChatGPT memang akan mengeluarkan prompt yang berbeda-beda, tapi outputnya hampir sama teman-teman. Saya jamin itu. Nah, biar ini nanti sama YouTube tidak terdeteksi ya sebagai konten reuse konten atau konten yang digunakan ulang teman-teman, maka satu-satunya cara tetap kita menggunakan narasi sendiri teman-teman. Narasi sendiri itu nggak harus ngomong, kita bisa menggunakan text to audio teman-teman, TTS ya, voice over itu menggunakan text to audio. Ya punyanya CapCut juga ada, punyanya banyak sih sekarang ya teman-teman. Elephant Lab yang paling terkenal ya, itu mirip dengan suara kita ya, jadi real, seperti real. Nah itu yang akan menyelamatkan konten kita atau konten kalian ya dari namanya badai dismonetisasi dari YouTube. Kan sayang ya teman-teman, kita udah bangun video AI selama bertahun-tahun ya, tiba-tiba sudah monetisasi lama ya, tiba-tiba kena badai dismonet hanya karena aturan ini. Karena gini teman-teman, YouTube itu memiliki aturan yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi teman-teman jangan merasa di zona nyaman ya. Maksudnya mungkin 1 tahun, 2 tahun yang lalu itu aturan itu belum ada. Cuma karena YouTube kan canggih teman-teman. Berdasarkan masukan dari penggunanya bisa, berdasarkan dari masukan dari robot-robotnya ya yang bekerja juga bisa. Ya jadi itu ya teman-teman ya, semoga sih ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin sedang menjalani konten-konten AI ya, atau yang sedang mencari-cari konten AI. Itu caranya seperti itu teman-teman. Ini saya dari pengalaman sendiri ya, dan akhirnya saya mencari-cari informasi di YouTube sendiri sudah tersurat ya, jadi ada aturannya. Demikian, semoga bermanfaat.